selamat datang di pertemuan kita kali ini, yaitu untuk tutorial alur analisis menggunakan Orange Data Mining. Jadi kami dari kelompok 1 dengan anggota sebagai berikut, sebagai tugas dari data mining untuk melakukan sentimen analisis. Dan pertama kita lihat dari Orange Data Mining-nya. Jadi untuk berikut tampilan kanvas di Orange Data Mining. Jadi untuk kanvas ini kami akan jelaskan satu persatu. Pertama adalah untuk widget corpus. Jadi untuk corpus ini kami ambil datanya dari YouTube live debat ketiga calon gubernur dan wakil gubernur DKI yang ada di TV One. Kami mencoba mencari YouTube ini karena mengambil data dari komentar-komentar yang ada di YouTube. Nah, setelah kami crawling datanya, akan menjadi data CSV yang kami inputkan ke corpus file berikut. Untuk file yang akan di-upload bisa berupa CSV ataupun XLS. Kemudian kita browse, anggap seperti ini sudah ada datanya. Kemudian akan otomatis masuk ke kanvas untuk widget corpusnya. Kemudian untuk hasilnya bisa kita lihat di corpus viewer. Jadi ini beberapa inputan komentar-komentar yang ada di YouTube. Jadi nanti salah satunya seperti berikut. Kemudian nah, ini sebenarnya bisa dimasukkan filter, cuman kami tidak membahas ke filternya. Kemudian untuk tahapan berikutnya adalah di preprocess text. Jadi dari menu-menu yang ada di preprocess text bisa kita tentukan ini sebenarnya seperti filter yang akan membuat data yang kita inputkan lebih bagus. Jadi ada menu tokenization. Tokenization sendiri kita pilih regex XP. Jadi untuk tokenization kami memilih menu regex XP yang mewakili adalah karakter, huruf, dan angka. Kemudian untuk filteringnya kami aktifkan menu stopwatch. Stopwatch ini sendiri bisa diambil dari beberapa website di luar, salah satunya di GitHub yang kami ambil di stopwatch. Jadi nanti dari stopwatch ini bisa diinput beberapa katalog kata yang bisa menghilangkan beberapa kata yang dianggap tidak perlu, seperti YG, TDK. Jadi singkatan-singkatan yang biasanya diinput ke beberapa komentar yang dianggap tidak penting di sentimen analisisnya. Kemudian untuk numbers kita inputkan. Kemudian untuk RGXP ini sebenarnya sudah ada di default di Orange Data Mining. Jadi ini menghilangkan beberapa karakter yang dianggap tidak perlu. Kemudian udah. Berikutnya adalah di menu word cloud. Nah, ini beberapa kata-kata yang sering muncul dari file CSV yang sudah kami crawling. Jadi ada Jakarta, Partai, Dharma, RK, dan lain-lain. Biasanya yang sering muncul muncul di kata-kata tersebut biasanya akan muncul paling besar. Jadi seperti Jakarta paling besar untuk sering muncul.
Kemudian untuk widget berikutnya adalah topik modeling. Di topik modeling ini digunakan sebagai mengidentifikasi topik utama dari data teks menggunakan teknik analisis latent allocation LDA. Jadi di widget ini membantu memahami tema-tema besar yang ada di dalam korpus dengan membagi data teks menjadi beberapa topik berdasarkan kata-kata yang sering muncul. Nah, ini kita buka. Jadi untuk topiknya ini sebenarnya bisa perkecil kan, tapi dari kami dibuat menjadi tiga topik teratas. Nah, ini berdasarkan nomor urutnya. Jadi ada latent semantic indexing, jadi ini untuk menganalisis hubungan semantik antar kata. Kemudian hierarchical declared proses untuk memodelkan jumlah topik yang fleksibel. Kemudian metode yang berikutnya negatif matrix factorization untuk dekomposisi data berdasarkan matriks. Namun dari topik yang kita gunakan adalah yang LDA ini. Nah, ini dari topik evaluasi memunculkan log perplexity sebesar 129,17893. Kemudian untuk topik coherence-nya adalah 0,48425 yang cukup baik untuk analisis dasar. Jadi dari topik modeling ini bisa membantu kita memahami, poin pertama, memahami tema besar dalam korpus tanpa membaca setiap dokumen satu persatu. Kemudian yang kedua, menemukan pola tersembunyi dalam teks seperti isu utama yang dibahas masyarakat. Yang ketiga, memberikan wawasan awal yang dapat digunakan untuk analisis yang lebih mendalam seperti analisis sentimen dan rekomendasi kebijakan. Kemudian untuk widget berikutnya adalah LDA Vis. Nah, dari LDA Vis ini difungsikan sebagai alat visualisasi yang digunakan untuk membantu memahami dan mengeksplorasi topik-topik yang dihasilkan oleh model LDA. Karena dari widget sebelumnya kita membatasi hanya 3 topik, jadi ini topiknya terlihat bahwa beberapa kata-kata di masing-masing topik sering muncul. Dari LDA Vis ini bisa menyimpulkan dari masing-masing topik adalah beberapa calon gubernur yang ikut di Pilkada DKI. Jadi bisa disimpulkan bahwa kata-kata tersebut memang sering dibicarakan oleh netizen di internet. Nanti dari situ sentimen topik itu nanti yang kita bahas. Kemudian untuk widget berikutnya adalah edit domain. Jadi di edit domain ini mewakili beberapa LDA Vis yang kita sudah kelompokkan tadi. Jadi misalnya dari topik 1 kita beri nama sebagai ini calon gubernur pertama, kemudian berikutnya calon gubernur kedua, dan ketiga calon gubernur ketiga. Nah, ini sebenarnya bisa kita edit mau diberi nama apa aja silakan. Kemudian kita apply. Berikutnya adalah di sentiment analysis. Nah, dari sentiment analysis memiliki beberapa metode yang sudah diberikan dari Orange-nya sendiri, tetapi karena batasan kita adalah mengambil topik di Indonesia, jadi bahasa yang bisa diwadahi adalah beberapa bahasa yang di luar Indonesia, jadi English, Slovenia mungkin. Jadi ini metodenya yang sebenarnya yang bisa
biasa dipakai adalah yang metode Father nih. Cuman karena kita mengambil untuk konten di Indonesia menggunakan metode language sentiment yang sudah ada Indonesia. Bisa juga menggunakan custom dictionary. Jadi nanti di sini bisa dimasukkan filenya berupa teks yang mengandung kata-kata bermakna positif. Jadi nanti kita bisa bikinkan file CSV ataupun TXT dari beberapa kata yang mengandung makna positif. Nanti kita bisa upload ke sini, dan kata-kata negatif yang kita bisa upload sendiri. Jadi bisa diedit sendiri. Berikutnya adalah untuk widget berikutnya adalah select column. Jadi di select column ini sebenarnya bisa kita aktifkan beberapa nilai numerik yang kita butuhkan. Kalau memang topik-topik yang sudah kita bikin tadi tidak digunakan, bisa kita geser ke sini, geser ke ignore. Jadi dari ignore itu berisi daftar variabel atau kolom yang tidak akan digunakan dalam analisis. Karena kita menggunakan 3 topik yang sebagai wakil dari calon gubernur, jadi kita masukkan ke fiturnya. Nah, untuk target ini sebenarnya sudah diaktifkan karena dari menu sentimen analisis. Jadi untuk sentimen, karena yang akan dicari adalah sentimen terhadap beberapa topik tersebut, jadi sebagai target yang ada di kanvasnya. Jadi untuk di widget select column ini sebenarnya berguna untuk apabila kita memilih variabel yang relevan. Jadi pengguna hanya memilih kolom atau variabel yang relevan untuk analisis seperti skor topik atau nilai sentimen. Kemudian mengatur variabel target. Variabel target didefinisikan secara eksplisit untuk memastikan analisis atau prediksi fokus pada variabel tertentu. Kemudian bisa mengabaikan yang tadi saya bilang ignore. Jadi untuk di filter di variabel ini bisa diabaikan, jadi tidak akan digunakan untuk analisisnya. Widget berikutnya adalah data table. Jadi sebenarnya ini berfungsi untuk menampilkan hasil dari filtering yang kita sudah tentukan di select column tadi. Jadi kita bisa lihat data tabelnya berisi 194 instance. Ini maksudnya adalah ada 194 baris data dengan menggunakan 3 fitur dan 1 meta atribut. Kemudian untuk masing-masing tabel ini mewakili beberapa topik yang sudah kita masukkan ke edit domain. Jadi bisa dilihat bahwa ini sebenarnya ini si kontennya, nilai sentimennya seberapa. Jadi makin positif adalah makin bagus sentimen netizen terhadap topik tersebut, makin negatif makin tidak bagus. Jadi ini bisa dilihat dari semua tabel yang sudah difilter menggunakan select column tadi. Nah, untuk variabel ini kita aktifkan show variable labels if present. Ini maksudnya menggunakan menampilkan variabel jika tersedia. Kenapa yang ini tidak diaktifkan? Karena ini hanya memvisualisasikan nilai numerik seperti skor, sentimen, atau topik dalam bentuk grafik. Yang berikutnya adalah color by instance classes. Jadi ini memungkinkan memberikan warna berbeda berdasarkan kelas atau kategori data, tapi saat ini tidak diaktifkan.
kita tutup. Untuk widget berikutnya adalah heat map. Nah, di heat map ini sebenarnya sebagai visualisasi yang digunakan untuk memahami pola hubungan antara fitur-fitur dalam dataset. Jadi heat map menampilkan data dalam bentuk matriks yang berwarna, di mana intensitas warna mencerminkan nilai suatu fitur. Jadi untuk warnanya kita bisa pilih yang memudahkan yang mana. Kalau di kami buat blue, green, yellow. Terus kemudian untuk range-nya bisa kita buat 50 sampai 100. Nah, ini bisa diedit. Jadi untuk merge by k-means ini adalah untuk mengelompokkan data. Ini dibagi menjadi 50 yang kemudian divisualisasikan dalam heat map untuk memahami pola hubungan antar kelompok data. Kemudian lainnya ini menggunakan optional ordering, jadi fungsinya untuk mengelompokkan untuk mempermudah interpretasi. Yang menu berikutnya adalah row split. Nah, ini tidak ada. Kemudian untuk columns juga tidak ada. Ini fungsinya untuk memecah menjadi subset data terpisah. Berarti nanti seluruh dataset divisualisasikan secara keseluruhan dalam heat map. Kemudian untuk annotation legend, ini fungsinya untuk membuat legend di heat map-nya. Ini karena show legend diaktifkan, jadi legenda di sisi kanan atas untuk membantu pengguna memahami arti warna dalam heat map. Jadi kemudian untuk strips with average, kalau ini tidak diaktifkan karena rata-rata nilai fitur tidak visualisasikan secara terpisah. Kemudian untuk row annotation, untuk teks kita pilih yang fitur numerik yang sentimen. Jadi untuk memperlihatkan setiap baris di heatmap dikaitkan dengan nilai sentimen yang berguna untuk melihat pola sentimen di antar topik. Untuk warna tidak ada warna khusus. Kemudian untuk kolom annotation, posisinya kita taruh di atas, jadi terlihat di atas. Ini warnanya tidak ada. Kemudian untuk resize kita tidak aktifkan. Nah, untuk tengah, matriks ini menunjukkan hubungan antar baris dokumen atau entitas dengan kolom fitur. Jadi setiap sel mencerminkan nilai fitur tertentu dalam dataset. Ini untuk biru nilainya rendah, mendekati minus 50. Kemudian untuk hijau adalah nilainya sedang. Kemudian untuk kuning nilainya tinggi, mendekati 100. Jadi interpretasi heatmap ini untuk sebagai hubungan antar fitur. Jadi fitur-fitur seperti topik 1, topik 2, topik 3 memiliki nilai-nilai yang berbeda untuk setiap dokumen yang dapat terlihat dari variasi warna di masing-masing kolom. Kolom sentimen ini memberikan wawasan tentang bagaimana sentimen berkorelasi dengan topik tertentu dalam dataset. Jadi kemudian untuk identifikasi pola, pengelompokan berdasarkan baris memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi kelompok data dengan karakter nilai yang serupa. Misal baris dengan warna dominan biru, menunjukkan dokumen dengan skor topik atau sentimen rendah. Dan untuk widget berikutnya adalah scatter plot. Jadi dari hasil scatter plot ini memperlihatkan jadi ada sumbu 0. Nah, ini untuk 50 sampai 100 dan 0 sampai minus 50. Nah, ini maksudnya berkorelasi dengan sentimen. Jadi di sentimen ini memperlihatkan sentimen negatif yang untuk 0 sampai minus 50. Kemudian yang di atas adalah sentimen yang bernilai positif. Jadi untuk sumbu X-nya bisa kita utak-atik dari misalnya topik 1
Nah, terlihat bahwa sentimen positifnya besar untuk topik 1 nih. Kemudian untuk topik 2 juga besar, jadi masih bersentimen positif. Dan untuk topik 3 sama juga, positifnya lebih besar. Nah, untuk melihat yang dominan nanti topik berapa, jadi nanti akan muncul di widget berikutnya, yaitu yang widget rank. Jadi ini bisa kita otak-atik mewakili beberapa topik. Untuk shape-nya sudah ditentukan, kemudian untuk size-nya bisa dipilih dari beberapa topik yang sudah ada. Kemudian labelnya juga bisa ditentukan. Jadi dari scatter plot ini memperlihatkan beberapa topik yang ada menunjukkan nilai R masing-masing topik. Jadi misalnya topik 1 ada R 0,06, ini sebenarnya positif 0,0, pengaruhnya lemah terhadap sentimen dokumen. Kemudian untuk topik 2 minus, ini berarti topik yang ada tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sentimen dokumen. Sama halnya yang topik 3 juga minus 0,03. Untuk widget berikutnya adalah rank. Nah, dari rank ini nanti bisa melihat urutan dari topik mana yang banyak dibahas oleh netizen. Jadi untuk widget rank ini sebagai variabel yang paling relevan dalam sebuah dataset berdasarkan hubungan mereka dengan variabel target. Widget ini memberikan fitur ranking berdasarkan skor relevansi yang dihitung dengan metode tertentu. Kita buka widgetnya. Nah, jadi di widget rank ini ada beberapa menu, yaitu scoring methods, kemudian bentuk urutannya, nah di menu yang bawah adalah select attribute. Jadi di sini bisa ditentukan apakah kita memilih non, all, manual atau base rank. Jadi kita harus perhatikan adalah di scoring metodenya. Jadi untuk widget ini untuk unvariate regression, jadi menggunakan analisis regresi untuk menilai hubungan langsung antara fitur dan variabel target. Semakin tinggi skor, semakin signifikan hubungan fitur terhadap. Untuk scoring method yang berikutnya adalah RR Relief F. Jadi metode ini menilai kepentingan fitur berdasarkan jarak nilai antar fitur dan target. Sering digunakan untuk dataset dengan distribusi target yang kompleks. Untuk kali ini kita coba bandingkan. Jadi untuk scoring methods unvariate regression, kita bisa lihat urutannya. Yang paling tinggi adalah di topik nomor 1, 0,790 di antara 3 topik lainnya. Kemudian untuk berdasarkan RR Relief secara urutan juga topik nomor 1 paling tinggi. Jadi bisa dianggap berdasarkan ranking tersebut untuk topik 1 yang Ridwan ini lebih sering dibicarakan di internet, terutama pada debat ketiga Pilkada Gubernur DKI. Jadi dari hasil rank yang sudah kita buat widgetnya, bisa diambil kesimpulan bahwa berdasarkan hasil tersebut topik ini yang digunakan untuk pengambilan keputusan menjadi prioritas utama karena memiliki nilai signifikasi tinggi. Jadi kesimpulannya adalah topik 1
yang Ridwan ini memiliki paling relevan di antara 3 topik yang lain. Ya, semoga dari hasil rank ini bisa memperlihatkan kenyataannya bahwa topik Ridwan yang menang, namun kenyataannya mungkin bisa berbeda. Beli kopi di pagi hari. Ya, demikian presentasi dari kelompok 1 sebagai tugas data mining. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi rekan-rekan sekalian dalam video ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam bidang yang relevan. Jangan ragu untuk bertanya atau berdiskusi lebih lanjut di kolom komentar jika ada hal yang ingin didalami. Sebagai penutup, izinkan kami menyampaikan sebuah pantun. Beli kopi di pagi hari, ditemani roti rasanya manis. Terima kasih sudah berbagi waktu dan energi. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang harmonis. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Peace. Coba putar.